Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Hadirin saudaraku sebangsa setanah air Republik Indonesia, telah aku uraikan beberapa masalah kepada kamu. Kamu yang menyandang predikat ulama, baik kiai dan ustadz, maka hendaknya banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan engkau punya contoh yang baik, tetapi istri dan anak kamu tidak mempunyai contoh yang baik, juga tidak akan terlaksana suatu masalah yang kamu perjuangkan. Sebagai contoh, yang tadi kita nyatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam punya akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Akan tetapi istri dan anaknya tidak mempunyai akhlak yang baik. Bahkan apa yang kamu ajarkan, yang diajarkan oleh Nabi Nuh, tidak dilaksanakan oleh istri dan anaknya. Lingkungan daripada Nabi Nuh, lingkungan daripada masyarakat Nabi Nuh, yaitu umat Nabi Nuh, ribuan tahun. Berapa banyak dalam kehidupan ribuan tahun, berapa banyak manusia di bawah naungan Nuh tidak akan ikut serta sebagaimana dakwahnya Nuh, karena lingkungan memandang istri dan anak Nabi Nuh sendiri menentang Nabi Nuh. Ini suatu kegagalan yang mutlak, sehingga dikaramkan, dihancurkan, ditenggelamkan negara Nabi Nuh. Bumi Nabi Nuh ditenggelamkan sebab dan akibat daripada anak-anak dan istrinya sendiri tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh. Bahkan semua kita tahu dan kita pahami suatu kisah yang nyata, Nabi Lut berjuang untuk Allah, terus untuk Allah, menegakkan kebenaran sebagai contoh yang baik. Istri Nabi Lut sendiri tidak berbuat kebaikan. Bahkan dari contoh istri Nabi Lut terjadi lesbi. Semua perempuan ikut lesbi. Apa yang terjadi? Kalau tadi negara Nuh juga ditenggelamkan, dihancurkan akibat daripada masyarakat Nabi Nuh tidak melaksanakan penegakan hukum Allah. Juga Lut demikian ditenggelamkan sebab akibat daripada pengikut Lut, negara Lut ditenggelamkan, dihancurkan dan tenggelam di dasar bumi. Semua kedua-duanya ini adalah contoh. Paling banyak dalam negara Indonesia ulama. Tapi adakah contoh warasatul anbiya? Adakah contoh istri-istri dan anaknya untuk warasatul anbiya? Untuk mencontoh apa yang ditentukan oleh Nabi? Karena tidak ada. Apakah tidak mungkin negara Indonesia juga akan dihancurkan oleh Allah? Sebab para ulama-ulama yang gagal menegakkan kebenaran di muka bumi ini, karena istrinya sendiri tidak sebagai contoh, bahkan ulama itu sendiri lebih banyak tidak ada contoh untuk melaksanakan apa yang dilaksanakan para nabi-nabi terdahulu. Maka sebab dan akibat itu, kembalilah kita ke pangkal jalan. Kembali kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Berikan contoh kepada masyarakat. Baik istri-istri sebagai contoh dan anak sebagai contoh. Bila dalam rumah tangga sebagai contoh, maka negara-negara yang di kiri kanan, tetangga yang di kiri kanan akan mengikuti contoh tauladan yang baik. Tapi apabila dalam rumah tangga kamu sendiri tidak mewatakkan Islam yang selamat dunia dan akhirat, maka kehancuran dalam rumah tangga juga akan terjadi. Maka begitu juga dalam negara yang besar,
yang dibanggakan oleh dunia bahwa Indonesia, negara orang yang beragamakan Islam banyak, berhukumkan yang selamat tetapi tidak ada. Maka itu kembali kepada jalan Allah dan taubatan nasuha. Insya Allah Allah akan membantu kita. Tetapi intan surullah, insya Allah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hadirin saudaraku, sebangsa setanah air Republik Indonesia, banyak yang akan aku katakan, banyak yang akan aku sampaikan. Bahkan tidak terlepas dalam masalah kelautan, menteri kelautan atau perikanan, hal-hal yang demikian rupa. Kenapa kita tidak berpikir jauh? Thailand tidak punya hasil, nelayannya curi ikan dalam negara Indonesia, tapi masih kaya raya. Kita kaya raya dengan ikan, nelayan kita sengsara. Ini disebabkan icon yang terjadi, disebabkan monopoli yang terjadi, karena menteri-menteri tidak mau berpikir bagaimana mensejahterakan masyarakat nelayan, sehingga masyarakat nelayan tetap sengsara. Yang kaya raya penjualan ikannya, tapi nelayan tetap nelayan. Kasihan engkau wahai nelayan. Tetapi sudah sampai masanya kamu berusaha membuat satu tempat pemeliharaan ikan di lautan dan buat balong-balong ikan dalam lautan. Hasil dari itu jual di luar negeri, Singapura, Malaysia. Maka ini harus ada tangan-tangan yang suci daripada menteri kelautan, menteri nelayan, menteri perikanan, yang harus bersatu padu memikirkan nasib nelayan, kemudian menjualkan hasil daripada nelayan itu ke luar negeri, sehingga berubah nasib nelayan menjadi sejahtera. Kalau tidak, sampai dunia kiamat nelayan tetap nelayan yang sengsara. Hadirin yang aku muliakan dan dihormati, apabila ini terjadi, maka jelas bukan saja masyarakat yang di daratan menjadi bahagia dengan hasil tanaman dan kebun-kebun mereka, yang di lautan pun merasa bahagia. Tentu akan melihara ikan-ikan kerapu, ikan-ikan yang berharga tinggi. Semua itu dari pasaran-pasaran dunia akan mahal. Tetapi kasihan mereka. Mereka diicun, mereka meminjam uang dengan icon. Akhirnya mereka membayar dengan sengsara, tetap dalam keadaan yang susah dan hina. Kasihan keluarga mereka. Kapan penderitaan kamu akan berakhir, wahai nelayan? Kecuali mereka-mereka yang di atas, mereka-mereka yang punya berkepentingan menyadari untuk memasarkan hasil usaha nelayan itu. Insya Allah nelayan akan menjadi nelayan yang makmur dan bahagia. Nikmat apabila hasil nelayan itu dapat diperoleh lalu dengan harga yang tinggi, maka nelayan akan bersyukur kepada Allah. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa rakyat, doa masyarakat daratan, masyarakat yang pertanian, hasil taninya dijual, dibantu oleh pemerintah, baik tanaman koko, penanaman cengkeh, semua disalurkan, dijualkan, dipasarkan pasaran dunia. Insya Allah rakyat berdoa untuk pemerintah, rakyat berdoa untuk pejabat. Tetapi sekarang apa doa rakyat? Apa doanya? Dia berdoa, ya Allah ya Rabb, semoga yang kaya itu dilaknat oleh Allah, yang korupsi, yang monopoli. Semoga pengkhianat-pengkhianat bangsa dimasukkan dalam neraka jahanam. Sebab apa? Hutang-hutang negara dipikul oleh rakyat, tapi yang kaya siapa? Yang kaya adalah pengkhianat bangsa. Maka tidak layak menjadi pejabat-pejabat bangsa.
Sepatutnya mereka malu. Sebelum engkau malu di hadapan Allah, gugur daging muka engkau. Sebelum engkau takut kepada Allah, gugur daging-daging tubuhmu. Sebelum engkau malu terhadap Allah sehingga pecah matamu dan hancur telingamu dan terculi lidahmu, taubatlah engkau. Minta ampun kepada Allah. Kembalikan uang rakyat, kembalikan uang bangsa dan negara itu kepada negara itu sendiri. Itu amanah bangsa. Ambillah secukupnya kamu. Janganlah engkau monopoli 7 keturunan engkau tidak habis. Untuk apa? Engkau bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sedangkan negara berhutang. Rakyat yang berhutang. Siap rakyat yang lahir. Siap mempunyai hutang 75 juta. Bahkan mungkin akar ratusan juta. Sedangkan rakyat tidak tahu dasar mana dan bagaimana untuk membayarnya. Maka itu hadirin yang saya hormati, aku terpaksa bercerita demikian, mengetuk pintu hati kamu, agar kamu sadar, sebagai pejabat yang korupsi sadar, semua akan ditanya Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berbuat sebesar debu kebaikan kamu akan dihitung oleh Allah. Sebesar debu kejahatan akan dihitung oleh Allah. Apakah engkau tidak menyadari bahwasanya di yaumil mahsyar besok engkau harus berdiri 700.000 tahun lamanya dalam proses penantian yang dihitung oleh Allah, yaumil hisab. Maka itu baik kamu tukang cukai, bea cukai, baik kau menteri kehutanan, baik kamu kerja di kantor kehutanan, kantor kehewanan, di mana saja dalam Republik Indonesia ini, jangan korupsi uang negara. Jangan kau preteli hak bangsa. Bahwa hak bangsa dan negara itu amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kau boleh tertawa dengan mercy kamu. Tetapi kamu pasti sadar bahwa itu uang daripada kemaksiatan kamu. Itu uang daripada korupsi kamu. Itu uang dari kepenipuan kamu. Kamu boleh tersenyum dan tertawa dan bangga hati dengan mahligai yang besar. Kamu boleh tersenyum, tetapi kamu pasti sadar, pasti kamu tahu bahwa itu hasil korupsi kamu, hasil uang bangsa dan negara, sehingga rakyat berhutang, bangsa berhutang. Besok kamu anggap masalah dunia selesai urusan dalam dunia. Tetapi besok urusan dunia ini di tangan Allah. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Kau bangga dengan harta kamu yang banyak, dengan anak yang banyak. Bangga kamu dengan sedan Mercy, BMW, rumah yang bertingkat, yang kebun banyak, miliar uang kamu. Di samping kamu rakyat menangis. Kamu melihat rakyat yang banjir dalam kebanjiran. Kamu melihat rakyat yang dalam tanah longsor sehingga mati dan tidak punya obat. Adakah tangan kamu yang halus menyapa mereka? Adakah hati kamu hancur untuk mereka? Adakah terenyuh hatimu sekiranya di sana ada ayah kamu, ada ibu kamu, ada saudara kamu? Adakah kamu terpikir untuk mereka yang susah? Adakah kamu menangis untuk memikirkan mereka yang meratap memohon uluran tangan kamu? Ataukah telah beku hati kamu yang makan uang bangsa, yang makan uang rakyat Republik Indonesia? Maka itu, sebelum datang azal kamu, sadar, kembalikan hak-hak itu kepadanya. Kembalikan, kasihani bangsamu. Kasihani, dia adalah manusia yang sama dengan kamu. Besok Allah akan ambil segala-galanya daripada kamu. Kamu akan meratap. Kamu belum pernah merasa miskin sebagaimana rakyatmu yang miskin. Kamu belum pernah merasa sengsara sebagaimana rakyatmu yang sengsara. Maka itu wahai bangsaku,
saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, berdoa kamu kepada Allah agar pengkhianat-pengkhianat bangsa taubatan nasuha dan mengembalikan uang-uang bangsa, uang-uang negara Republik Indonesia ke tangan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan aku harapkan kepada kamu, wahai saudaraku, aku tahu engkau sedih. Aku tahu engkau tidur di bawah kolong jembatan. Aku tahu dari awalnya engkau hidup sengsara. Aku tahu kamu tidak pernah merasa kenikmatan daripada dunia ini. Aku tahu kamu hanya menumpang hidup di kolong langit. Sabarlah engkau. Wahai para ulama, aku ingatkan engkau sekali lagi. Nabi mencontohkan kehidupan yang paling sederhana untuk supaya memberikan kekuatan batin orang-orang yang miskin, supaya kuat imannya kepada Allah, karena dunia ini hanya sementara. Dan aku ingatkan kepada kamu, wahai pejabat, wahai kaum pejabat-pejabat yang lupa kepada Allah, ingat, ini hari atau besok kau pasti mati. Dan kamu pasti meninggalkan dunia ini. Dan kamu akan ditanya oleh Allah. Engkau akan ditanya oleh Allah. Dan engkau akan menangis. Engkau berdoa kepada Allah untuk dihidupkan satu hari saja. Di saat itu tidak ada lagi tempat kembali di alam dunia ini. Sebelum engkau terlambat, sadarlah. Hitunglah diri engkau. Berbuatlah baik, sementara engkau telah melihat bagaimana rakyat-rakyat, masyarakat yang dalam kebanjiran. Adakah uluran tangan kamu datang kepada mereka? Atau kau hanya sebagai penonton di televisi? Sementara rakyat dan bangsamu, saudaramu menderita akibat runtuhnya tanah longsor. Mereka menjerit, mereka mengharap uluran tangan kamu. Tetapi kamu tetap membisu. Besok di hadapan Allah. Besok di hadapan Allah kamu pasti menangis. Bahwa Tuhan tidak tidur siang dan malam. Dia memperhatikan segala perbuatan kamu. Kamu hubud dunia. Kamu tamak dengan dunia ini. Sehingga terjadi korupsi, nepotisme. Semua terjadi kepada kamu. Karena serakahnya kamu. Mengakibatkan hutangnya bangsa dan negara ini karena keserakahan kamu. Hadirin, saudaraku, senasib, sebangsa, sepenanggungan, yang menderita, yang sengsara, hendaknya engkau bersabar semuanya. Ini adalah ujian bagi diri kamu. Dan kamu sebagai menteri, hendaknya kamu benar-benar sadar besok semuanya harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kamu. Kamu sebagai anggota DPR, pernahkah engkau menyuarakan suara rakyat? Atau engkau berbicara hanya suara pribadi kamu? Pernahkah engkau mendatangi masyarakat yang dulu kamu belum pernah menjadi anggota DPR, lalu kau berikan janji-janji muluk kepada mereka? Tetapi setelah kamu duduk menjadi anggota DPR, pernahkah kamu dengar suara keluhan mereka? Pernahkah kau datang mengumpulkan masyarakat dan bertanya, apa yang patut aku laksanakan dan aku ajukan terhadap pemerintah? Saat ini kamu tertidur, besok kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kamu betul hari ini menyuarakan suara organisasi kamu. Sehingga sampai menjadi anggota MPR, itu hak kamu menyuarakan suara partaimu. Tapi apabila kamu sudah menjadi menteri, di saat itu tidak ada suara partaimu. Suara menteri menyuarakan suara rakyat, suara bangsa adalah amanah rakyat Republik Indonesia. Maka begitu kamu dari partai menjadi menteri, maka hak partai kamu sementara menjadi menteri harus dipilih apakah menjadi menteri atau tetap sebagai mengayomi partai kamu. Sebab dan akibat itu kamu tidak adil, pasti tidak adil. Tetapi apabila kamu punya kesadaran, apabila telah menjadi seorang menteri, maka dikala itu telah
putus hubungan kamu daripada organisasi kamu, maka kamu pasti menjadi menteri yang adil. Dan apabila kamu menjadi presiden yang adil, karena kamu milik bangsa Republik Indonesia. Apabila kamu menyuarakan partai kamu dalam memimpin bangsa Republik Indonesia, maka akan timbul ketidakadilan kamu. Padahal kamu milik bangsa, padahal kamu presiden bangsa Republik Indonesia. Maka yang demikian akan terjadi pergolakan-pergolakan antara beberapa pihak. Akan terjadi perbelahan dan perpecahan bangsa. Maka siapa pula yang memancing kericuhan? Tentu kamu. Hendaknya kembali. Kamu adalah Presiden Republik Indonesia untuk bangsa Indonesia. Tetapi kamu bukan untuk satu partai dan satu golongan. Bila ini yang terjadi, maka Indonesia mungkin akan menjadi perbelahan antara satu dengan yang lainnya. Dan besok akan jadi pemimpin yang lain juga akan demikian. Sampai kapan Indonesia menghadapi masalah-masalah kerusuhan? Dan kapankah Indonesia menjadi aman, makmur, dan bahagia? Maka aku seru kepada bangsa, seru kepada rakyat, bersatu. Dan kita cari solusi yang baru untuk menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang aman daripada kericuhan, demi martabat bangsa.